Halo guys, jadi sekarang gue lagi masih di Bali nih ya. Dan kebetulan ini sekarang itu adalah H-1 sebelum Hari Raya Besar yang akan terjadi di Bali untuk umat Hindu ya, lebih tepatnya yaitu Hari Raya Nyepi. Nah, dan kebetulan karena sekarang H-1-nya, gue pengen lihat sebuah tradisi yang memang sudah dijalankan dari ya udah lama banget lah ya. Biasanya di Bali itu kalau misalnya sehari sebelum Nyepi itu pasti ada yang namanya pawai ogoh-ogoh. Dan harusnya udah familiar juga ya, kayak misalnya daerah-daerah lain pun juga udah ada gitu. Nah, kebetulan karena gue lagi di Bali dan di daerah Denpasar, gue tinggalnya sekarang. Jadi si pawai ogoh-ogoh yang besar itu ada di dekat sini gitu. Lebih tepatnya di sekitar kawasan Puputan. Nah, sekarang gue pengen coba ngeliat ke sana. Kayak ini pertama kali gue ngeliat tradisi pawai ogoh-ogoh ini tuh kayak gimana gitu kan ya. Katanya sih bakal meriah banget ya, banyak banget patung-patungnya yang akan diarak. Kalau ogoh-ogoh tuh kan kayak patung gitu ya, yang melambangkan Butekale atau ya roh-roh jahat lah bisa dibilang ya. Itu akan diarak keliling kota Denpasar ya kan, dan ramainya tuh di sekitar kawasan Puputan. Nah, sekarang gue udah ditemenin sama tour guide lokal dari Bali nih ya. Di sini ada Kamela nih yang akan nemenin keseruan ngelihat ogoh-ogoh hari ini ya. Bakal ramai banget ya nanti. Ramai banget sih, apalagi di Puputan, di Catur Muka itu titik nolnya kota Denpasar. Jadi ada dua ogoh-ogoh yang paling keren banget. Kita tunggu-tunggu tapi kayaknya sampai malam. Sampai malam ya? Sampai malam. Karena kesana itu naik mobil nggak memungkinkan ya, karena pasti bakal banyak yang tutup jalannya. Jadi makanya kita naik motor sekarang. Jadi mari kita lihat keseruannya pawai ogoh-ogoh di Bali gimana ya. Ini guys, yang di depan nih gede banget. Sampai ada panggungnya sendiri dia. Dan rame banget tuh orang pada moto-motoin deh. Wih, keren sih. Niat banget. Wow. Rame banget orang pada berhenti di sini. Itu kenapa dia rame, Kak? Itu salah satu maestro di Denpasar sih yang buat ogoh-ogoh. Oh gitu? Ya. Si ogoh-ogohnya itu? Jadi ada dua, di sini ada Banjar Mentok sama Banjar Dance-nya. Itu maestronya Denpasar. Nanti kita kesana dulu. Oke. Kita udah sampai, kita mau parkir motor dulu. Habis itu kita akan jalan ke tempat ogoh-ogohnya. Jadi sekarang kita lagi jalan, pengen coba melihat si ogoh-ogohnya, karena memang yang kita datengin ini daerahnya ini kawasannya namanya Digemeh ya, kawasan Denpasar. Nah, katanya sih di sini yang menjadi salah satu pusat untuk si arak ogoh-ogohnya gitu loh. Sebenarnya ramainya itu lebih ke malam ya. Malam itu nanti baru mulai kayak pawainya itu kayak, jadi si ogoh-ogohnya yang patung-patung gedenya itu bakal dibawa ya kan. Nah, ini kayak gini, gua tunjukin, ini udah ada nih. Ini kayak si ogohnya itu kan. Ini orang udah pada rame nungguin nih, ngeliatin. Nanti jadi yang patung ini bakal diarak ya kayak. Iya, bakal diarak ya. Diarak di biasanya kemana tuh? Di sekitar daerah desa aja. Oh, daerah. Jadi kayak keliling gitu ya. Ini udah rame nih. Tapi memang setiap ogoh-ogoh dia akan ada ini ya, panggungnya ini. Oh gitu ya? Oh. Bahkan orang-orang yang pada naik motor ya, ini tuh pada sampai berhenti dulu nih, supaya bisa ngelihat si ogoh-ogohnya ini. Wow, ini besar banget. Udah ada petugasnya juga yang ngejagain ya kan. Jadi memang sesuai prediksi katanya sih bakal macet
bakal macet dan ya udah bener, ini udah penuh banget. Nah, jadi kalau misalnya di Bali biasanya ogoh-ogoh ini dan juga yang lain ya, maksudnya ini salah satunya, itu tuh dia bukan cuma sekedar diarak atau dipamerkan doang ya pada saat sehari sebelum Nyepi, tapi memang ada kompetisinya. Kalau misalnya kompetisinya itu biasanya persiapan tuh berapa lama sih? Kalau misalnya sebelum hari hanya gitu? Saya dikasih waktu sih 2 bulan. 2 bulan? 1,5 sampai 2 bulan. Mulai dari pembuatan ya, gitu ya? Dari proses pembuatan. Biasanya tuh buat daftarnya kayak ada syaratnya nggak sih? Atau ikut aja gitu? Bebas ya? Per banjar? Sekreatif mungkin. Biasanya per banjar? Per banjar. Banjar tuh kayak jadinya apa sih? Dusun. Per dusun lah ya, Dusun, kalau misalnya bahasa ya per dusun. Jadi memang kalau kalian bisa lihat nih di sini nih, itu dibikinnya niat banget kan. Jadi karena sebenarnya selain itu simbol ya, selain simbol yang memang sangat-sangat penting untuk masyarakat Bali, tapi juga ada hadiahnya gitu. Oke, ini bagus banget sih. Nah guys, ogoh-ogoh ini, patung ini tuh juga dibuat bukan cuma sekedar dibuat doang ya. Jadi bukan kayak didesain terus ya udah asal aja gitu sampai jadi patung seperti ini. Tapi setiap ogoh-ogoh itu tuh memiliki maknanya sendiri gitu. Jadi makanya kalau misalnya nanti kita lihat yang berbeda ya di kalau di sini sih belum kelihatan ya, karena baru yang dipamerkan tuh yang ini aja. Ini salah satu yang paling terkenal. Itu tuh akan beda-beda setiap ogoh-ogoh. Pasti tidak akan sama. Misalnya kayak yang model kayak gitu ada lagi tuh enggak. Karena memang setiap banjar tadi, setiap dusun tadi itu pasti memikirkan konsep mereka sendiri. Tadi kan sesuai dengan kreativitas untuk membuat si ogoh-ogohnya gitu. Jadi jenisnya tuh makanya dia beda-beda gitu. Ya memang ramai kayak gini guys. Jadi memang jalanan tuh banyak yang ditutup ya. Jadi makanya kenapa ketika gue juga kemarin ngobrol gitu ya, pengen ngeliat ogoh-ogoh nih hari Minggu kali ini kan ya, tanggal 10 itu tuh orang-orang pada bilang, oh iya tapi jangan bawa mobil gitu. Disarannya jangan bawa mobil karena biasanya akan banyak jalan yang tutup dan terjebak macet gitu. Jadi disaranin banget untuk pakai motor. Dan memang bener aja sih, banyak banget jalan yang tutup. Nah, ini salah satu alun-alun atau lapangan di kota Denpasar juga yang paling terkenal nih, lapangan Puputan namanya. Jadi kalau misalnya karena kalau misalnya di apa namanya di sini sama dibanding di desa gitu misalnya kayak di Bangli, lebih rame meriah di sini ya. Karena kalau misalnya di Denpasar kenapa itu dia, karena masalahnya ada maestro ogoh-ogohnya 2 orang gitu ya. Oh gitu. Antara yang pensiun sama jadi kebanyakan makanya ini penuh banget, apalagi kan ini di Denpasar. Semua tuh kesini. Adapun kayak kemarin tuh kalau nggak salah ada yang dari dari Gianyar. Iya, tapi maksudnya berarti secara ramenya tuh lebih ramai di kota ya? Lebih ramai di kota dibanding di desa ya? Tapi misalnya kayak daerah Denpasar sama apa ya, misalnya Nusa Dua gitu-gitu tuh ada juga nggak di daerah-daerah situ? Ada juga? Tapi paling saya kayak di Nusa Dua ada Banjar apa, ada di Banjar itu aja. Dia nggak ada kayak titik-titik di sini yang ini. Oh nggak ada ya? Gitu. Nah guys, ini sekarang kita lagi ada di namanya Banjar Tensian. Nah katanya ini tuh juga merupakan salah satu banjar yang ogoh-ogohnya tuh paling terkenal dan ini sih gede banget sih. Nih kalian lihat nih. Ini rame banget. Di kawasan ini juga rame banget, orang-orang pada mau moto ya. Jadi bikin perjalanannya juga macet. Ini bener ya yang paling rame nggak ya? Salah satu ya. Nah ini guys, kalian bisa lihat ya.
udah pada duduk di sini di pinggir jalan gini, udah siap-siap mau ngeliat paradenya. Padahal sih sebenarnya harusnya masih agak malam ya. Sekarang nih sekitar jam 5. Katanya sih mulai itu sekitar jam 7 gitu. Atau bahkan ada yang jam 8 malam. Tapi ini orang-orang udah pada udah pada menuhin jalan rayanya ya. Maksudnya bukan jalan raya sih, apa, trotoarnya ya kan. Udah pada duduk nih. Set, udah rame banget. Tadi padahal pas gue kesini nih, pas mau ngeliat ogoh-ogoh itu belum kayak gini. Ya, sekarang ini udah jam 6:30 malam. Lihat, udah semakin rame. Ramenya ini udah benar-benar ketutupan sama orang-orang sih. Tadi kan kayak masih bisa lewat-lewat ya, motor-motor ini masih bisa lewat sebenarnya, tapi kayak tadi tuh belum serame ini. Jadi sekarang ini udah benar-benar rame banget. Kita pengen coba ke depan ngelihat apakah si pawainya itu udah mulai ya ke lapangan Puputan. Jadi katanya biasanya orang-orang tempat spot buat ngelihat pawainya itu dari sekitar lapangan Puputan. Jadi kita coba jalan dulu ke depan. Pas sudah mau mulai si ogoh-ogohnya ini malah hujan deras ya, dengan anginnya juga kenceng banget nih guys. Wow. Lihat. Anginnya kenceng banget, terus hujan. Pas banget pas. Harusnya sebentar lagi udah mau dimulai paradenya, pawainya. Pada bubar semua lah. Oke guys, jadi sepertinya gagal ya untuk ngelihat si pawai ogoh-ogohnya karena memang ini hujan deras tiba-tiba, dan kayaknya ini tipe hujannya tuh yang bakal lama ya. Tadi memang kita lihat juga di sana tuh langsung pada bubaran gitu loh, dan kayaknya juga si ogoh-ogohnya tuh bakal di-delay sampai hujannya mungkin agak reda, dan ya pasti lebih malam lagi gitu. Dan sedangkan kita juga waktunya agak terbatas, harus balik kan. Jadi ya kayaknya nggak bakal bisa dapet sih untuk melihat si pawainya ya, pawai ogoh-ogohnya kayak pas si ogoh-ogohnya diarak gitu. Tapi ya udah, yang penting tadi bisa dapetin suasananya ya, dapetin juga ngelihat desain dari beberapa ogoh-ogoh yang megah kan, yang gede gitu tadi di sepanjang jalan Denpasar kota ini. Dan ya menurut gue sih emang ini salah satu tradisi yang menarik banget sih, karena memang sudah ada sejak lama kan di Bali ini, dan ini pertama kali gue merasakan H-1 hari raya suci Nyepi gitu di daerah Denpasar Bali. Dan memang vibes itu benar-benar berbeda sih ya kalau misalnya kita merasakan di daerah lain. Nah, untuk parade ogoh-ogohnya itu sendiri juga memang ini menjadi salah satu tradisi udah dari tahun-tahun lama banget gitu kan, dan terbukti dengan banyaknya ogoh-ogoh yang ada, yang dibuat megah semuanya, sampai bahkan dilombain juga ya, ada sponsornya juga. Itu memang terbukti bahwa ini tuh semuanya dibuat semeriah mungkin menyambut hari suci Nyepi besok, dimana akan sangat berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini meriah, besok akan benar-benar sunyi, tenang, sepi, gak boleh ada suara di jalan, karena memang benar-benar besok adalah harinya tenang untuk umat Hindu atau umat Bali di ya seluruh Bali ini gitu. Terima kasih juga ya Kamela, Kak Dika, ini couple orang asli Bali nih ya, udah ngebantuin vlog hari ini. Tadi jelasin banyak mengenai ogoh-ogoh. Terima kasih untuk bantuannya ya. Oke, dan kita ketemu lagi berarti di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye. Selamat malam dari kota Denpasar, Bali.